Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube-nya CDT. Di sini, saya akan melakukan demonstrasi bagaimana cara membuat CI/CD di AWS. Di sini, saya sudah menyiapkan React application yang akan saya deploy CI/CD di AWS. Selain React application, di sini saya sudah menyiapkan build spec.yaml yang mana ini akan digunakan oleh code build nanti untuk membuild React application-nya. Di sini ada command untuk npm run build untuk build React application. Kemudian di sini nanti akan membuat output folder. Kemudian hasil build-nya akan kita copy ke output tersebut, termasuk abstract, YAML, script, deployment, dan lain-lain. Dan juga agar scriptnya dapat bisa dijalankan, saya tambahkan permission plus X untuk dapat dieksekusi. Nanti semua artifaknya akan masuk ke base directory output. Di sini juga saya sudah menyiapkan abstract.yaml-nya. Abstract.yaml ini akan digunakan oleh code deploy nanti. Yang pertama ini, code deploy akan ambil source artifact dari code build tadi, yang mana itu akan disimpan di S3, dan akan di deploy ke destination-nya itu var www react app application. Dan ada hooks juga, after install dia akan menjalankan script deployment. Script deployment ini nanti akan melakukan restart Nginx-nya atau web server yang akan kita gunakan nanti. Sebagai tambahan, di sini saya juga sudah menyiapkan Nginx configuration-nya. Oke. Baiklah, di sini saya sudah login di AWS Console. Kemudian saya akan ke EC2, Instances, and launch new instance. Name dari instance kita bisa buat AWS CI/CD demo. Operating system yang digunakan bisa menggunakan Amazon Linux. Instance type bisa menggunakan T3.medium. Bisa membuat new keeper atau keeper yang sudah ada. Di sini saya akan membuat keeper baru saja. Create keeper. Nanti keepernya akan otomatis ke download ya. Untuk network setting, kita bisa pilih lokasi dari private subnet ya untuk EC2-nya. Create new security group. Untuk rules-nya kita kosongkan terlebih dahulu. Untuk storage-nya di sini saya untuk demo akan menggunakan 25 GB saja. Kemudian di advanced details, create new IAM profile. Create role. AWS service kita pilih EC2. Next. Tambahkan policy AWS SSM, manage instance core, dan Amazon EC2 role for AWS code deploy. Kemudian next. Tambahkan role name. Kemudian create role. Kembali ke IAM instance profile, kemudian refresh. Pilih role yang barusan kita buat. Kemudian klik launch instance. Oke, untuk instance-nya saat ini sudah running. Kemudian search untuk AWS System Manager.
Di bagian kiri, klik distributor. Klik AWS Code Deploy Agent. Kemudian install one time. Scroll ke bawah. Di bagian target selection, choose instance manually. Pilih instance yang sudah kita buat tadi. Untuk output option, matiin saja untuk S3 bucketnya. Kemudian run. Oke, untuk instalasi Code Deploy Agent-nya telah sukses. Kita bisa connect ke instance-nya. Session Manager, kemudian klik connect. Mari kita cek status dari Code Deploy Agent yang telah kita install tadi dengan komen systemctl status Code Deploy Agent. Untuk status dari agent Code Deploy itu sendiri sudah up. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi Nginx sebagai web server kita nanti. Jalankan command sudo yum install nginx -y, kemudian enter. Selanjutnya, kita akan config Nginx-nya. Jalankan command sudo nano /etc nginx nginx.conf. Kita akan ganti configuration filenya menggunakan config Nginx yang telah saya siapkan sebelumnya. Configuration Nginx saya saat ini, saya akan listen di port 80 dan akan mengindeks application pada root folder /var www/react-app. Setelah di config, kita simpan. Kemudian restart Nginx menggunakan command systemctl restart Nginx. Kita cek kembali status dari Nginx kita menggunakan command systemctl status Nginx. Untuk Nginx-nya sudah running properly. Untuk instalasi Node.js, di sini saya akan menggunakan nvm. Pertama kita download dulu untuk file Node.js-nya. Setelah kita download nvm, kita edit nvm source base-nya. Kemudian kita bisa melakukan instalasi Node.js menggunakan nvm. Di sini saya akan menggunakan versi dari Node.js 20. Jadi komennya akan menjadi nvm install 20. Untuk instalasi Node.js ini sendiri, teman-teman dapat lihat pada dokumentasi AWS. Selanjutnya kita bisa stop instance-nya. Setelah instance berhasil di stop, klik action, image and templates, create image. Beri nama image menjadi AWS CI/CD demo. Untuk reboot instance, di uncheck, lalu create image. Untuk AMI-nya sendiri sudah available. Selanjutnya kita bisa buat launch template. Create launch template. Beri nama launch template-nya. Untuk My AMI itu pilih AMI yang baru kita buat tadi.
Instance type-nya di sini saya akan menggunakan t3.small. Pilih key pair yang sudah kita buat sebelumnya. Select security group yang sudah kita buat tadi. Advanced details. Pilih IAM instant profile dari role yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian create launch template. Kemudian kita akan membuat load balancers. Create load balancers. Create application load balancer. Untuk load balancer name-nya, saya akan gunakan AWS CI/CD demo. Scam internet facing. VPC, klik demo VPC. Gunakan public subnet untuk kedua AZ yang akan kita gunakan. Untuk security group, create new security group. Tambahkan nama security groupnya. Tambahkan description. Pilih VPC demo. Tambahkan inbound rules HTTP from anywhere. Lalu create security group. Klik tombol refresh. Pilih security group yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian create target group. Target group name AWS CI/CD demo target group. Untuk port 80 pada demo VPC, health check di slash, kemudian next, kemudian create target group. Untuk saat ini target groupnya masih kosong dulu, nanti dari auto scaling yang akan register instance ke target groupnya. Klik refresh, kemudian pilih target group yang sudah kita buat sebelumnya. Biarkan yang lainnya default, kemudian create load balancer. Kemudian pergi ke security groups dan pilih security group yang kita gunakan untuk instance kita tadi. Kemudian kita edit inbound rules-nya. Di sini kita tambahkan rules untuk allow HTTP port 80 dari security group ALB. Kemudian save rules. Untuk instance yang stop tadi kita udah bisa delete atau terminate instance. Kemudian pergi ke auto scaling group. Beri nama AWS CI/CD demo. Pilih launch template yang sudah kita buat sebelumnya. Klik next. Pilih VPC demo. Untuk AZ-nya kita akan menggunakan dua AZ di private subnet AZA dan AZB. Klik next. Untuk load balancing, kita akan attach to an existing load balancer. Di sini kita akan pilih target group yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian next. Biarkan default untuk konfigurasi lainnya. Klik next. Next, kembali. Teksnya bisa di skip. Setelah di review, create auto scaling group. Selanjutnya, search code deploy. Create applications. Beri nama application name. Untuk compute platform, pilih EC2.
kemudian create application, kemudian create deployment group, enter deployment group name, untuk service role kita bisa buat role untuk code deploy ini. Kita pergi ke menu IAM roles, create role, AWS service, pilih code deploy, kemudian next, kemudian next. Role name-nya bisa diisi AWS CI/CD code deploy role, kemudian create role, kemudian pilih service role yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk deployment type, kita akan gunakan blue-green deployment. Kita akan menggunakan auto scaling. Pilih auto scaling yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk bagian load balancer, centang application load balancer. Choose target group, load balancer yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian create deployment group. Setelah sukses, kita akan klik menu pipeline, kemudian klik AWS pipeline. Create pipeline. Untuk deployment ini kita akan build custom pipeline, kemudian next. Kita bisa beri nama untuk pipeline name-nya. Untuk execution mode ini ada 3 mode, superseded, queued, dan parallel. Di sini saya akan pilih superseded. Untuk execution mode superseded ini berarti jika ada pipeline baru yang running, maka dia akan di-terminate. Untuk queue itu jika ada pipeline baru yang running, dia akan mengantri menunggu pipeline sebelumnya selesai. Untuk parallel dia akan bisa running secara bersamaan. Untuk service role bisa pilih new service role, kemudian next. Untuk source providernya kita akan menggunakan GitHub. Bisa pilih GitHub via GitHub application. Di sini saya sudah push code saya di GitHub. Di sini GitHub-nya CI/CD demo private. Untuk code pipeline bisa akses ke GitHub private kita perlu membuat GitHub connection. Caranya klik connect to GitHub, create connection name, connect to GitHub. Kemudian klik install new application. Setelah connection berhasil dibuat, pilih repository name, yaitu CI/CD demo yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk default branch-nya, pilih main. Kemudian next. Di bagian build, kita pilih other build providers. Pilih AWS Code Build, create project. Beri nama project name AWS CI/CD demo, default project, on demand, manage image, compute-nya tetap EC2, running mode di container. Biarkan yang lainnya default. Kita akan buat new service role. Untuk build spec, kita use a build spec file, yang mana ini build spec.yml-nya sudah kita siapkan sebelumnya. Setelah itu continue to pipeline. Code build sudah berhasil dibuat. Klik next. Test providers di skip saja. Untuk deployment stage, kita akan pilih code deploy. Hasil dari code build sebelumnya nanti akan di-get oleh code deploy melalui build artifact sebelumnya. Application name pilih AWS CI/CD demo yang sebelumnya sudah kita buat.
Deployment group, pilih AWS CI/CD demo, kemudian next. Review semua konfigurasi yang telah kita buat sebelumnya. Setelah oke, klik create pipeline. Setelah pipeline berhasil dibuat, nanti dia akan menjalankan get source dari GitHub kita. Kemudian akan menjalankan code build, sedang membuild React application kita menggunakan npm run build. Oke, proses build telah selesai. Nanti otomatis akan masuk ke mode deployment, code deploy kita. Proses deployment telah berhasil dilakukan. Kembali ke load balancer yang sebelumnya telah kita buat. Copy DNS name-nya. Kita bisa akses application yang baru saja sudah di-deploy di AWS. Ketika ada update baru terkait konten dari application kita, misalnya saya akan edit website saya sebagai contoh di demo kali ini. Push code-nya ke GitHub. Setelah saya berhasil push code saya yang terbaru di GitHub, maka akan otomatis men-trigger pipeline-nya untuk running. Statusnya saat ini masih kembali menjadi in progress. Setelah proses deployment selesai, maka code yang telah kita push tadi ke GitHub akan otomatis ke update. Application changes yang telah kita push code yang terbarunya tadi melalui GitHub akan otomatis ke deploy melalui blue green deployment di AWS. Saat ini saya coba restart kembali. Maka code telah berhasil di-deploy. Sekian dari saya untuk tutorial blue green deployment menggunakan AWS. Terima kasih. Have a nice day.